Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI Polri, bahkan pejabat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan hormat untuk Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Kabar Pensiunan dan ASN, tempat kita berbagi informasi pensiunan dan ASN, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sebelum kami menyampaikan informasi terbaru pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rizki yang melimpah, dan dalam keadaan sehat walafiat. Adapun informasi terbaru yang akan kami bagikan kali ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan secara khusus terkait dengan informasi PP, pesangon pensiunan yang tengah disiapkan oleh pemerintah dan juga prioritas utama daripada penerima pesangon pensiunan ini pada tahun 2026. Jadi untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu terkait dengan PP pesangon ini yang tengah disiapkan oleh pemerintah, silahkan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silahkan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan melalui channel ini. Jadi kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan terkait dengan informasi atau berita terbaru perihal PP pesangon Bapak Ibu pensiunan tahun 2026, serta siapa saja yang diprioritaskan sebagai penerima pesangon tersebut. Di sini Bapak Ibu, kami telah menampilkan sebuah berita terbaru yang dipublikasikan pada 2 Mei 2026 berjudul Akhirnya Final. PP Pesangon Pensiunan 2026 diprioritaskan kepada pensiunan ini. Sekarang, mari kita bahas Bapak Ibu penjelasan terkait dengan PP Pesangon tersebut. Pada berita terkini Bapak Ibu, pembahasan PP Pesangon Pensiunan 2026 dikabarkan telah memasuki tahap finalisasi. Regulasi tersebut menjadi titik balik pembayaran hak pesangon yang selama ini dicairkan bertahap dan menjadi lebih fleksibel, bahkan berpotensi dibayarkan penuh oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari informasi terbaru ini terkait dengan pembahasan PP pesangon di kalangan Bapak Ibu pensiunan tahun 2026, di mana dikabarkan Bapak Ibu telah memasuki tahap finalisasi. Dan regulasi ini dikadang-kadang menjadi titik balik daripada pembayaran hak-hak Bapak Ibu semuanya, termasuk pesangon yang selama ini dicairkan bertahap oleh pemerintah melalui PT Taspem, dan menjadi lebih fleksibel nantinya Bapak Ibu, bahkan berpotensi dibayarkan secara penuh oleh pemerintah kepada Bapak Ibu pensiunan sebagai penerima manfaat dari pesangon tersebut di tahun 2026. Selanjutnya, selama ini sistem pembayaran pensiun PNS menggunakan skema Pay As You Go. Artinya, dana pensiun dibayarkan langsung dari APBN tahun berjalan. Bajah yang dihimpun dari masyarakat dan pegawai aktif digunakan untuk membayar pensiunan saat ini. Jadi, kalau kita berkaca dari pembayaran pensiun PNS Bapak Ibu yang selama ini menggunakan skema Pay As You Go, di mana skema ini direalisasikan dengan cara dan bersumber dari APBN tahun berjalan, di mana pajak yang dihimpun dari masyarakat dan juga pegawai ketika masih aktif, kemudian digunakan untuk membayar dana pensiun ini kepada masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Dan skema Pay As You Go ini Bapak Ibu masih digunakan sampai saat ini, dan rencananya akan dirubah Bapak Ibu dengan skema yang baru sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu pensiunan di tahun 2026. Dan kita akan lihat nanti bagaimana penjelasan-penjelasan berikutnya terkait dengan skema baru yang berhubungan dengan dana pesangon Bapak Ibu pensiunan di tahun 2026 seterusnya. Namun pemerintah menilai skema tersebut membuat keuangan negara tertekan. Rasio antara jumlah pensiunan dan pegawai aktif semakin tidak seimbang. Jumlah pensiunan terus meningkat, sementara kontribusi pegawai aktif tidak bertambah signifikan. Sementara kalau kita lihat dari sisi skema full funded Bapak Ibu, sebagai pola baru yang digadang-gadang menjadi skema baru dalam pembayaran dana pensiun Bapak Ibu, di mana melalui skema fully funded ini, pola ini akan diubah total, di mana dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN tahunan.
Sebaliknya, iuran akan dikumpulkan sejak PNS masih aktif bekerja, baik dari pegawai itu sendiri maupun dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Jadi agak berbeda Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dari penjelasan skema lama, yakni pembayaran menggunakan Pay As You Go, di mana ini murni dari APBN. Tapi kalau skema fully funded ini Bapak Ibu, di mana dana yang dibayarkan kepada Bapak Ibu pensiunan sebagai dana pensiun tersebut akan diambil dari dana yang dikumpulkan, baik dari penerima kerja, dalam hal ini Bapak Ibu PNS yang aktif bekerja, dan juga pemerintah sebagai pemberi kerja dalam hal ini. Jadi, ada dua kelompok yang akan berkontribusi penting dalam hal dana yang dikumpulkan oleh penerima pensiun dan juga sebagai pemberi kerja dalam hal ini, pemerintah untuk gaji Bapak Ibu pensiunan di tahun 2026. Artinya Bapak Ibu, dari skema full funded tersebut, dana yang terkumpul kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh PT Taspem. Hasil investasi inilah yang nantinya menjadi sumber utama pembayaran manfaat pensiunan ketika Bapak Ibu mengalami purna tugas. Dengan sistem ini, pemerintah berharap beban fiskal jangka panjang dapat ditekan dan sistem pensiun menjadi lebih modern serta berkelanjutan. Seterusnya Bapak Ibu, kalau kita lihat isu yang berkembang yang menyita perhatian Bapak Ibu pensiunan saat ini terkait dengan rencana baru pengesahan PP Pesangon bagi Bapak Ibu pensiunan tahun 2026. Di mana dinilai Bapak Ibu, skema baru yang muncul ini menjadi sebuah rencana pembayaran pesangon yang akan dilaksanakan secara penuh sesuai dengan hak-hak masing-masing Bapak Ibu. Artinya, pembayaran dana pensiun tidak lagi dicicil oleh pemerintah, tetapi melalui pesangon ini, dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu melalui PT Taspem akan dibayar secara penuh, bukan seperti bulan-bulan sebelumnya dengan sistem Pay As You Go yang diterapkan oleh pemerintah hingga saat ini. Namun, perlu dipahami Bapak Ibu, dibayar sekaligus dalam tanda kutip bukan berarti seluruh pensiunan menerima dana di hari yang sama. Pemerintah tetap akan menerapkan pencairan secara bertahap atau batch untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan validitas dana dan penerima terpenuhi. Kemudian, adapun yang menjadi prioritas penerima pesangon disebut akan diberikan kepada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi, terutama ASN yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah menerima penyesuaian gaji signifikan dari pemerintah. Jadi untuk dana ini nanti Bapak Ibu, khususnya pesangon tersebut, ada yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam hal penerima manfaat dari pesangon tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam artikel ini Bapak Ibu, penerima pesangon ini akan diberikan kepada Bapak Ibu yang secara ekonomi rentan dan terutama bagi ASN yang sudah pensiun lebih dari 10 tahun dan belum pernah menerima penyesuaian gaji signifikan dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu pensiunan inilah yang menjadi kategori utama dalam hal penerima pesangon yang akan diberikan oleh pemerintah. Setelah PP resmi ditetapkan, proses teknis diperkirakan memerlukan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk verifikasi data dan pengiriman notifikasi. Pemberitahuan akan disampaikan melalui SMS, email terdaftar, atau aplikasi resmi Taspem Mobile. Terakhir Bapak Ibu, perlu dipahami, pensiunan diminta memasukkan data kependudukan, sinkron rekening bank aktif, dan sesuai nama, serta tidak ada perbedaan identitas antara KTP dan data Taspem. Kesalahan administrasi sederhana bisa menyebabkan pencairan tertunda, maka para pensiunan harus terlebih dahulu memastikan keabsahan data sebelum pencairan dana pesangon tersebut direalisasikan oleh pemerintah. Jadi, itu saja informasi dari kami Bapak Ibu, perihal finalisasi daripada PP Pesangon yang menjadi perhatian utama Bapak Ibu pensiunan tahun 2026. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Selalu dapatkan informasi resmi hanya dari taspem.co.id dan media sosial resmi Taspem.